Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateio. Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Next. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Next. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Ini kalau Galatia 2 ayat 20. Next. Kalau dalam King James Version yang mendekati satu terjemahan yang mendekati bahasa aslinya dikatakan, saya disalibkan dengan Kristus, namun saya hidup. Saya disalibkan dengan Kristus, namun saya hidup. Next. Galatia 2 ayat 20 adalah ayat yang sederhana, namun sulit untuk dipraktekkan. Mengapa saya katakan sulit untuk dipraktekkan? Saudara nanti bisa lihat. Next. Dikatakan namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tolong direnungkan sejenak ayat ini. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Next. Ada dua macam perwujudan dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Oke? Yang pertama, orang yang hidupnya belum disalibkan dengan Kristus, tadi King James Version bilang, aku sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Bagi orang yang hidupnya belum disalibkan dengan Kristus, maka dalam perwujudan kenyataannya sehari-hari, aku hidup, Kristus hidup. Aku tanda petik. Bagi orang yang hidupnya belum disalibkan dengan Kristus, aku ya hidup, Kristus ya hidup di dalam diriku. Yang kedua, bagi orang yang hidupnya sudah disalibkan dengan Kristus, maka perwujudan dalam kenyataan sehari-hari hanya Kristus yang hidup.
Tidak ada lagi aku dalam tanda petik. Next. Tidak mudah mengatur dua kehidupan dalam satu tubuh. Apalagi bagi orang yang hidupnya belum disalibkan dengan Kristus. Akunya dalam tanda petik masih hidup dan Kristus hidup. Lah ini repot. Satu tubuh, tapi di dalamnya ada dua yang hidup. Aku tanda petik dan Kristus. Tidak mudah mengatur ini, saudara. Oke? Seharusnya kita meneladani Rasul Paulus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu berarti bukan lagi saya yang mengurus hidup saya, tapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus. Jadi aku tanda petik itu sudah mati. Hanya ada satu, Kristus. Next. Yesus sebagai Raja. Kursi ini saya gambarkan tahta hati kita. Kursi itu tahta hati kita. Seharusnya yang benar adalah seperti ini. Tapi pada kenyataan sehari-hari, kadang-kadang kita masih ada dua ini. Yang bertahta di hati kita. Artinya dalam satu tubuh ada dua yang hidup. Yang satu Yesus, yang satu aku dalam tanda petik. Next. Pastor Erastus Sabdono mengatakan, tidak bisa ada dua kuasa tidak bisa ada dua penguasa dalam hidupmu. Kamu turun dari takhta hidupmu atau Tuhan tidak pernah naik dan bertakhta dalam hidupmu. Ini Pendeta Erastus Sabdono mengatakan, tidak bisa ada dua penguasa dalam hidupmu. Yesus dan aku. Kamu turun dari hidupmu, dari takhta hidupmu, atau Tuhan tidak pernah naik bertakhta dalam hidupmu. Pilih salah satu. Sebab repot, satu tubuh tapi yang hidup dua. Lah ngatur dua nih lo repot, saudara. Repot. Next. Selama kita belum menyangkal diri memikul salib setiap hari, maka aku dalam tanda petik ini masih terlalu kuat dalam hidup kita. Nah ini kalau praktek tobat, repot saudara. Karena ini masih terlalu kuat. Ini kalau mau bertobat secara praktek, repot. Karena sebetulnya kursi ini sebetulnya bukan tempatnya dia. Kalau menurut Rasul Paulus. Kursi takhta hati kita itu sebetulnya bukan ini loh saudara. Kalau menurut Rasul Paulus yang bertakhta. Jadi kalau ini masih bertakhta, jelas tidak cocok dengan anjuran Rasul Paulus. Artinya tidak cocok dengan firman Tuhan. Sulit untuk bertobat. Next. Kalau kita mau praktek dalam pertobatan, maka kita harus memposisikan Yesus dengan benar dalam hidup kita sesuai anjuran firman Allah, yaitu full kekuasaan
ada pada raja hidup kita, yaitu Yesus. Saudara, kalau takhta hati kita full untuk Yesus, tidak ada lagi aku dalam tanda petik. Ini baru kita akan mudah praktek dalam pertobatan. Jadi, kalau hidup kita full buat Yesus sebagai Raja, hidup kita ini akan disetir sama Yesus. Tidak akan ada dua setir dalam hidup kita. Kalau tadi ada dua setir, Yesus sama aku. Bingung. Kalau ini hanya ada satu setir, Yesus. Semua tergantung setir, sopirnya yang mengendarai. Saudara ke Surabaya naik bis. Pak, sopir, berhenti. Napa, Bu? Saya mau pipis. Jalan 10 menit. Pak, sopir berhenti. Apa, Bu? Saya mau beli snack. Oh, enggak bisa. Saudara. Satu setir, semua disetir oleh Yesus. Perhatikan apa yang akan saya ucapkan. Dan orang yang hidupnya disetir oleh Yesus, itu berarti orang itu sudah melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa, Matius 7 ayat 21 mengatakan, dia layak masuk kerajaan surga. Orang yang hidupnya disetir oleh Yesus, jelas orang itu sudah melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa, menurut Matius 7 ayat 21, dia layak masuk surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang bisa mengadakan mujizat dan sebagainya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidupmu seperti ini berarti engkau disetir Yesus. Kalau engkau disetir Yesus berarti engkau menurut kehendak Bapa. Kemana Yesus bawa kita? Apa yang Yesus putuskan, apa yang Yesus harus tentukan untuk kita lakukan, arahan-arahan dari Yesus, itu berarti kita sudah hidup menurut kehendak Bapa. Jangan ragu, engkau pasti diterima di kerajaan surga. Ini. Tapi kalau masih ada dua setir dalam hidupmu, lepas itu yang aku tanda petik. Itu yang menghalang-halangi engkau tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Dan itu yang akan menghalang-halangi engkau masuk dalam kerajaan surga. Next. Pendeta Erastus mengatakan, betapa naifnya kalau kita menginginkan memiliki tempat di hati Tuhan, tapi kita tidak menempatkan Tuhan di hati kita secara terhormat dan benar. Betapa naifnya kalau kita menginginkan memiliki tempat di hati Tuhan, tapi kita tidak menempatkan Tuhan di hati kita secara terhormat dan benar. Next. Apa yang menghalangi Galatia 2 ayat 20 tidak bisa terjadi dalam hidup kita? Apa yang menghalangi hidup kita tidak bisa disetir sama Yesus? Ada halangannya. Next. Yang pertama. Karena kita belum
memenuhi persyaratan untuk menjadi pengikut Yesus. Ini halangan yang pertama. Mengapa hidup kita tidak bisa disetir oleh Yesus? Karena kita belum memenuhi persyaratan untuk menjadi pengikut Yesus. Next. Syarat mengikut Yesus. Next. Lukas 9 ayat 23. Judulnya perikopnya adalah syarat-syarat mengikut Yesus. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Next. Ada 3 syarat menjadi pengikut Kristus. Next. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku setiap hari. Ini syarat mengikut Kristus. Mana bisa Kristus nyetir hidup kita secara full kalau kita masih belum bisa menyangkal diri. Itu artinya aku tanda petik juga masih ada dalam hidup kita. Kenapa Galatia 2 ayat 20 tidak bisa terjadi dalam hidup kita? Karena kita masih belum memenuhi syarat menjadi pengikut Kristus. Syaratnya ada 3. Dan 3 syarat ini harus setiap hari, firman Allah menulis. Next. Selama kita belum dapat menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mematikan keakuan kita. Oleh karena itu penuhi dulu syaratnya. Next. Kalau keakuan kita sulit untuk dimatikan, maka hal ini yang akan membuat Yesus tidak dapat hidup di dalam hidup kita. Karena keakuan kita masih berkuasa kuat dalam hidup kita. Next. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku adalah harga mati yang harus dipenuhi sebagai persyaratan menjadi pengikut Kristus. Harga mati tidak bisa ditawar. Karena ini syarat. Harga mati. Saudara menjadi warga negara Republik Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia, harus bisa hafal Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Itu syarat harga mati. Demikian juga dengan kita pengikut Kristus. Ada syarat yang harus dipenuhi. Next. Mengapa ketiga hal tersebut adalah merupakan harga mati yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk menjadi pengikut Kristus? Next. Karena Lukas 14 ayat 27 mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti kalau kita tidak memenuhi persyaratan 3 tadi, kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Next. Apa kata Alkitab tentang penyangkalan diri? Kita mau lihat satu persatu, urut dari yang atas. Yaitu penyangkalan diri. Saudara dikatakan menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Kita tidak dapat memikul salib kalau kita tidak menyangkal diri.
Kita tidak dapat mengikut Yesus kalau kita tidak menyangkal tidak menyangkal diri dan memikul salib. Jadi jangan dibolak-balik ya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Kita tidak dapat memikul salib kalau tidak menyangkal diri. Kita tidak dapat mengikut Yesus kalau tidak menyangkal diri dan memikul salib. Apa kata Alkitab tentang penyangkalan diri? Next. Lukas 9 ayat 23 tadi mengatakan yang sudah kita baca. Next. Kalau dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Siapa yang ingin mengikut aku harus mengesampingkan keinginan serta kesenangannya dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan berdekatan dengan aku. Ini versi firman Allah yang hidup. Dikatakan siapa yang ingin mengikut aku harus mengesampingkan keinginan serta kesenangan dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan berdekatan dengan aku. Next. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan terus mengikuti aku. Next. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, jika ada orang yang mau mengikut aku, ia harus melupakan keinginannya sendiri. Ia harus memikul salib yang diberikan kepadanya dan harus mengikut aku. Next. Bahasa asli atau bahasa Yunani dari menyangkal di ayat Lukas 9 ayat 23 ini adalah aparneomai. Ini bahasa aslinya. Artinya, merendahkan dirinya dengan melupakan siapa dirinya dan meninggalkan keinginannya sendiri. Itu artinya menyangkal dalam bahasa aslinya. Merendahkan dirinya dan melupakan siapa dirinya dan meninggalkan keinginannya sendiri. Next. Menurut bahasa aslinya dan semua ayat yang sudah kita baca tadi, maka kesimpulannya menyangkal diri adalah merendahkan diri dengan melupakan siapa dirinya. Next, yang kedua, meninggalkan keinginannya sendiri. Mengesampingkan keinginan serta kesenangannya sendiri. Melupakan kepentingan dan keinginan sendiri. Inilah definisi menyangkal diri. Yang sesuai dengan Alkitab. Saya tidak tahu kalau di luaran sana ada definisi menyangkal diri yang lain bentuknya. Tapi yang saya anut dan yang saya bagikan kepada saudara adalah versi Alkitab. Menyangkal diri adalah seperti ini, saudara. Next. Setelah kita tahu apa itu menyangkal diri, maka tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Siapa bilang mengikut Kristus itu mudah? Tidak mudah setelah kita tahu definisi menyangkal diri.
Next. Oleh karena itu, Matius 7 ayat 13 sampai 14 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pengikut Kristus itu tidak mudah setelah kita tahu definisinya. Makanya Matius 7 ngomong, nek jadi pengikut Kristus harus masuk pintu sempit, jalan sempit, bukan yang pintu lebar, jalan lebar. Pintu lebar, jalan lebar, banyak penggemar di situ. Tapi pintu sempit, jalan sempit, sedikit penggemar. Karena memang pengikut Kristus tidak mudah. Siapa bilang mengikut Kristus itu mudah? Makanya ada ayat ini. Next. Lukas 13 ayat 24 mengatakan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tapi tidak dapat. Saudara lihat kata berjuang. Oh, itu tidak enak loh saudara. Tidak gampang. Jadi pengikut Kristus itu tidak mudah. Karena harus berjuang masuk pintu yang sempit. Saudara masuk pintu lebar bisa. Saudara masuk pintu sempit. Tidak bebas masuk pintu sempit. Harus berjuang. Next. Pintu lebar. Wakeh sing melok. Enak. Los. Gak sumuk. Tapi nek pintu sempit. Wes sempit mekul salib maneh. Sudah pintunya sempit, berjuang harus pekul salib lagi. Abot. Jadi pengikut Kristus yang benar. Sulit, tidak mudah. Next. Mengikut Yesus itu jalannya sempit, pintunya sempit, harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari lagi. Tidak ada hari tanpa menyangkal diri. Tidak ada hari tanpa memikul salib. Ini pengikut Kristus yang sejati. Next. Ini adalah suatu hal yang berat dan tidak mudah banget. Karena harus berjuang. Next. Oleh karena itu, pengikut Kristus tempatnya sehari-hari adalah bukan di playground arena bermain. Pengikut Kristus sehari-hari tempatnya adalah di battleground arena pertarungan. Hidup kita setiap hari itu ada di sini, bukan di sini. Kalau hidup kita di sini itu namanya bukan pengikut Kristus. Hidup kita setiap hari ada di arena pertarungan. Karena harus berjuang. Dari hari ke hari, tiada hari tanpa menyangkal diri, tiada hari tanpa memikul salib. Next. Tetapi yang akan membedakan nanti adalah finishnya. Kita masuk pintu sempit, kita berjuang, kita pikul salib tiap hari menyangkal diri. Finishnya kita berada di sini, amin. Tapi kalau engkau hidup menurut seenakmu sendiri, dalam arti tanda petik aku masih berkuasa dalam hidupmu, finishmu pasti ada di sini. Baik di sini maupun di sini. Sama. Hidup kekal.
Tapi di sini hidup kekalnya beda dengan hidup kekal di sini. Kalau di sini engkau tidak bisa mati, engkau tetap hidup dengan disiksa. Terus seumur hidup disiksa terus. Kemarin saya dengar di YouTube, ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang akhir zaman. Dia katakan, orang zaman now bisa disurvei berapa yang kamarnya ada AC-nya. Orang zaman now bisa disurvei berapa mobil yang ada AC-nya. Orang zaman now bisa disurvei berapa kantor yang ada AC-nya. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor AC. Lah ngono kok kate mlebu kene. Wong urip ning donya ae serba AC. Kok katene mlebu kene? Ada seorang hamba Tuhan kemarin saya dengar di YouTube yang khotbah tentang akhir zaman. Dia katakan begitu, saudara. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor AC, pulang di rumah lagi AC. Lah ngono kok kate mlebu kene? Next. Kekristenan tanpa penyangkalan diri bukanlah kekristenan versi Yesus. Itu hanya kekristenan buatan manusia yang akan membiarkan kita dalam kemandekan rohani. Next. Billy Graham mengatakan, keselamatan itu gratis, anugerah dari Tuhan. Tetapi untuk menjadi murid, ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang Anda miliki. Next. Menjadi pengikut Kristus itu tetap berjuang setiap hari agar Kristus benar-benar mendapat posisi yang benar-benar terhormat dalam hidup kita, yaitu menjadi raja dan berkuasa penuh atas hidup kita. Setiap hari harus berjuang, menyangkal diri. Saudara, saya tuh kalau minum vitamin C enggak bisa, saudara. Saya coba semua merek vitamin C, saya enggak bisa. Mah saya, saudara. Apapun itu sudah pernah saya coba semua. Berarti saya harus mencoba untuk makan buah jeruk murni. Nih, saudara ikuti kesaksian saya. Saya beli buah jeruk murni banyak, saudara. Saya taruh di keranjang di kamar makan saya. Kan ini, aku gak iso minum vitamin, tak ngombe jeruk guys, sing ngakeh diperes, sing ngakeh ngombe jeruk. Suatu hari gigi saya sakit karena panas ini di dalam. Sudah, saya pikir ya wis lah, mungkin lagi, saudara. Minum jeruk lagi, ini sudah sembuh. Perut saya tidak enak lagi, saudara. Itulah Tuhan berbicara kepada saya. Mangan jeruk, ya mangan jeruk, tapi gak kaya ngono rek sak sawah dipangan kabeh dipures. Itu loh, kamu itu tidak bisa menyangkal diri. Jeruk ya jeruk, tapi ojo kuat diperes diminum. Oh enak ya saudara, saweger. Apalagi habis diperes, tidak usah air, tidak usah gula. Diperes terus ditaruh kulkas, diminum. Haujek saudara, seger. Itu Tuhan ngomong, mulutmu itu loh. Tidak kamu sangkal, keinginanmu. Mosok si Tuhan wong aku lho gak lapo iki yo gak mek ngombe jeruk. Iya, tapi itu belum termasuk menyangkal diri. Nek kamu sakit, sopo sing kate ngenteni khotbah?
Jaga dirimu supaya kamu sehat, tetap sehat. Isa mendukung jemaat untuk masuk kerajaan surga. Karena kedatanganku sudah dekat. Jangan nuruti mulut. Sangkal itu mulutmu. Saya digitukan saudara sama Tuhan. Jadi saya nek makan sekarang. Wis iki titik, masih kepuingin saudara, namanya orang kadung kepuingin. Pernah saya saking kepinginnya jangan asem, jangan menir, begedel, sampai tak tulis di status. Wah semua sak gereja ngirimi saya, jangan menir, jangan asem, begedel saudara, sampai gopoh makannya ya apa. Jenenge wong masa anak kepingin. Tapi itu loh, setiap hari menyangkal diri. Lah nek aku nuruti iki, gak iso menyangkal diri. Nek loro sapa sing iso ngenteni? Nuntun jemaat. Itu loh saudara, menyangkal diri. Gak enak. Jadi lek kepingin apa-apa wis encep titik, wis gak wani maneh. Simpen nanti besok atau besok lusa lagi. Gak langsung bruwer kayak wong dam. Next. Ini baru namanya pengikut Kristus yang sejati. Ini. Dan ini harus setiap hari. Tiada hari tanpa. Next. Penyangkalan diri juga merupakan proses untuk menundukkan diri di bawah kedaulatan Allah sepenuhnya. Karena dengan menyangkal diri, berarti aku tanda petik sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Berarti hanya tinggal kita menundukkan diri di bawah otoritas Kristus yang nyetir hidup kita. Next. Bagaimana supaya kita dapat menyangkal diri? Next. Pertama, kita harus dapat membuang semua keinginan dunia. Karena seluruh dunia ini ada di bawah penguasaan si jahat. Jadi kalau kita belum bisa melepas keinginan dunia, masih ada keinginan dunia, berarti hidup kita juga masih dikuasai oleh si jahat. Jadi masih ada dua penguasa, Yesus dan si jahat. Selama kita belum bisa melepas keinginan kesenangan dunia, ada ayatnya. Next. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti kalau kita belum bisa mengalahkan keinginan-keinginan, keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, maka kuasa jahat itu juga berkuasa dalam hidup kita. Berarti ada dua, kuasa jahat dan Yesus. Makanya tidak bisa menyangkal diri. Karena masih ada kesenangan-kesenangan dunia, keinginan-keinginan dunia, keindahan-keindahan dunia yang masih kita gegem dalam hidup kita. Karena itu masih indah, masih nikmat, masih enak, saudara. Next. Ini tidak bisa bersatu, saudara. Kalau kita mau koleksi di hidup kita, iki yo ono, tidak bisa bersatu. Mengapa? Next. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa. Tidak bisa bersatu. Karena ini sudah ditulis, dirumuskan dalam firman Allah, bahwa terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Next. Orang yang kebahagiaannya hanya ditentukan oleh keinginan-keinginan dan kesenangan-kesenangan duniawi, maka orang tersebut sulit untuk bisa menyangkal diri karena semua keinginan-keinginan dan kesenangan-kesenangan dunia itu bukan berasal dari Tuhan.
Orang yang hidupnya dia bahagia, kalau bahagianya itu dari kesenangan-kesenangan, dari hiburan-hiburan, dari keindahan-keindahan duniawi. Aku nek kano hiburan duniawi gak iso bahagia. Aku nek kano keindahan duniawi, kesenangan duniawi, aku gak iso bahagia. Itu berarti masih belum bisa menyangkal diri. Karena semua keinginan-keinginan kesenangan, hiburan-hiburan itu masih dunia semua. Dan itu semua ada di bawah kuasa si jahat. Next. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan kalau berasal dari dunia, berarti ada di bawah kuasa si jahat. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu ada di bawah kuasa si jahat. Next. Contoh. Tempat untuk mencari hiburan atau refreshing. Refreshing yang benar itu ini. Bukan ini. Nanti saya jelaskan. Saya beritahu dulu di awal. Refreshing yang benar itu ini. Bukan ini. Next. Matius 11:28 itu sudah mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi. Nek awakmu iku letih, lesu, berbeban berat, kakean pikiran, dan sebagainya, aku iki loh, Yesus iki loh memberi kelegaan kepadamu. Next. Yesaya mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu Dia. Next. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan, yaitu damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Next. Saya bukannya anti mall. Saya juga pernah ke mall. Dan saya masih ke mall, tapi tujuan kita ke mall bukan untuk mencari hiburan atau refreshing, tapi untuk makan, cari kebutuhan-kebutuhan yang hanya dijual di mall. Bukan untuk refreshing. Refreshing itu yang betul tadi. Karena Tuhan sudah ngomong, kalau engkau berbeban berat datang kepadaku, aku beri kamu kelepasan. Tuhan sudah ngomong, aku memberi semangat kepada yang tidak berdaya, kepada yang lelah. Tuhan sudah ngomong, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu, ku tinggalkan kepadamu. Dan damai sejahteraku itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan kepada dunia, kepadamu. Ekstrim. Berat mengikut Kristus. Saya bukan melarang saudara ke mall, tapi engkau harus merubah tujuanmu ke mall apa. Mau makan boleh, silahkan. Cari barang-barang kebutuhan yang memang adanya di situ, silahkan. Tapi kalau engkau, aku refreshing, pikiranku judek, wis hati masalah, tak refreshing nang mall, itu keliru. Saudara judek banyak masalah, datang kepada Tuhan. Karena di situ engkau akan disegarkan. Next. Berdasarkan aturan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, refreshing yang benar adalah saudara, jangan suka terjebak dengan hiburan-hiburan dunia apapun bentuknya. Apalagi gansi, benar ya gansi?
gansi itu saudara, di dalam ruangan itu atmosfernya itu sudah bukan atmosfernya Tuhan. Saudara berada di situ berjam-jam nonton. Engkau tahu di dalamnya bukan atmosfernya Tuhan yang ada di dalamnya. Mana ada yang namanya gedung bioskop ada Roh Kudus di dalamnya? Saya mau tanya. Apakah dengan gansi saudara mendapat pimpinan dari Roh Kudus, mendapat pewahyuan dari Allah? Oh tidak. Pewahyuan dari Allah, pimpinan dari Roh Kudus saudara dapat ketika saudara belajar menghilangkan keinginan-keinginan keduniawian, keindahan-keindahan keduniawian, hiburan-hiburan duniawi, itu semua ada di bawah kuasa jahat yang akan menjebak engkau untuk engkau tidak bisa hidup dalam Matius 7 ayat 21.